Apa sih yang terjadi di Sumatera? Kenapa bisa terjadi banjir? Apakah ini murni bencana alam ataukah ada faktor lain? Kita bisa lihat, kita menemukan banyak sekali kayu-kayu gelondongan yang sangat besar. Aku Yusuf, mari kita bahas dengan ChatGPT. Halo ChatGPT, Halo Yusuf, ada yang bisa aku bantu hari ini? Silakan saja tanya apapun ya. aku mau membahas tentang banjir yang terjadi di Sumatera. Apa kamu tahu? Jadi Yusuf, aku baru saja cek info terbarunya. Memang di Sumatera ada banjir besar yang terjadi akhir November 2025. Ini dipicu oleh hujan lebat dari siklon Sanyar dan korbannya sudah cukup banyak. Ratusan orang meninggal dan ada banyak kerusakan infrastruktur. Pemerintah lagi berupaya keras membantu para korban. Apa penyebab utama banjir dan longsor yang terjadi di Sumatera? Apakah murni hujan deras? Apakah ada faktor lain selain itu? Misalnya kerusakan hutan? Iya, jadi selain hujan deras yang memang jadi faktor utama, biasanya ada faktor lain yang memperparah situasi. Misalnya kerusakan hutan atau deforestasi di daerah hulu sungai bikin resiko banjir makin besar. Jadi bukan cuma hujan aja, tapi kombinasi sama faktor-faktor kayak kerusakan lingkungan juga berperan. Bisa kamu lebih detail tentang kerusakan hutan ini? Tentu Yusuf. Jadi kerusakan hutan di Sumatera itu biasanya terjadi karena aktivitas penebangan liar atau alih fungsi lahan hutan untuk perkebunan atau pemukiman. Nah, ketika hutan yang seharusnya menyerap air itu berkurang, tanah jadi lebih mudah longsor dan air hujan langsung mengalir deras tanpa penghalang alami. Akibatnya, risiko banjir semakin tinggi. Jadi deforestasi ini memang sering jadi faktor yang memperparah banjir di berbagai wilayah, termasuk di Sumatera. Siapa orang yang atau siapa lembaga atau siapapun yang paling bertanggung jawab atas kerusakan hutan ini? Nah, kalau bicara soal tanggung jawab, sebenarnya ini melibatkan banyak pihak, Yusuf. Biasanya yang paling berperan itu ada beberapa lapis. Pertama, tentu saja pihak-pihak yang melakukan penebangan liar atau alih fungsi lahan tanpa izin yang sah. Kedua, ada juga peran perusahaan atau korporasi besar yang mungkin mengonversi hutan jadi lahan industri. Lalu di tingkat pengawasan, ada juga tanggung jawab lembaga pemerintah yang seharusnya mengatur dan menegakkan aturan soal perlindungan hutan. Jadi bisa dibilang tanggung jawabnya itu kolektif, melibatkan pihak-pihak yang melakukan pelanggaran dan juga otoritas yang bertugas menjaga kelestarian hutan. Oke, di sini kamu mengatakan ada penebangan liar, ada perusahaan besar, kemudian ada dari sistem pemerintahan, sistem pengawasan kita. Apakah ini nggak berjalan dengan maksimal? Atau bagaimana fakta yang terjadi di lapangan sehingga kerusakan hutan ini semakin tinggi? Nah, memang pada kenyataannya seringkali pengawasan di lapangan itu nggak berjalan semaksimal yang diharapkan. Ada banyak faktor mulai dari keterbatasan sumber daya, kendala dalam penegakan hukum, atau bahkan ada faktor-faktor lain seperti kepentingan tertentu yang membuat pengawasan jadi kurang ketat. Jadi meskipun aturan dan tanggung jawab itu sudah ada, pelaksanaannya di lapangan kadang masih belum optimal. Itu yang bikin kerusakan hutan masih terus terjadi dan akhirnya berkontribusi pada masalah seperti banjir. Soal penebangan liar, kita belum mendengar nih atau belum sampai juga ke aku bahwa ada sanksi yang tegas oleh pemerintah terhadap oknum-oknum ini. Iya, itu memang jadi salah satu tantangan besar. Seringkali sanksi atau penegakan hukumnya terasa belum benar-benar tegas atau konsisten. Jadi meskipun aturannya ada, mungkin di lapangan masih ada celah-celah yang membuat oknum-oknum ini lolos atau tidak mendapatkan sanksi yang sepadan. Jadi ini memang PR bersama antara masyarakat, pemerintah, dan semua pihak terkait untuk benar-benar memperkuat penegakan hukum. Dengan begitu, ke depannya semoga kerusakan hutan bisa lebih terkendali dan masalah seperti banjir ini bisa lebih diminimalisir. Kalau dari kamu punya strategi apa untuk menangani banjir ini dan untuk mengatasi kerusakan hutan? Kalau dari kamu punya strategi apa untuk menangani banjir ini dan untuk mengatasi kerusakan hutan? Wah, kalau aku ditanya soal strategi, mungkin aku bakal usul pendekatan yang kombinasi, Yusuf. Pertama tentu aja penguatan penegakan hukum dan pengawasan yang lebih ketat. Artinya sanksi buat penebangan liar harus benar-benar diterapkan dengan tegas dan konsisten. Pemerintah juga bisa kerjasama dengan masyarakat lokal untuk jadi semacam pengawas partisipatif. Kedua, penting juga ada rehabilitasi hutan. Misalnya reboisasi atau penanaman kembali di area yang rusak supaya fungsi hutan sebagai penyerap air bisa dipulihkan.
Ini butuh waktu, tapi langkah ini penting banget buat jangka panjang. Terakhir, edukasi dan keterlibatan komunitas juga nggak kalah penting. Kalau masyarakat sadar akan pentingnya menjaga hutan dan tahu dampaknya, mereka bisa jadi garda terdepan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Jadi intinya, kombinasi penegakan hukum, rehabilitasi hutan, dan edukasi masyarakat mungkin bisa jadi strategi bareng-bareng untuk atasi banjir dan kerusakan hutan. Apakah ini sudah dilakukan? Nah, sebagian upaya ini sebenarnya sudah mulai dilakukan, tapi mungkin belum merata dan belum sekuat yang diharapkan. Ada program reboisasi di beberapa daerah dan juga beberapa inisiatif penegakan hukum yang lebih ketat, tapi memang masih banyak tantangan di lapangan. Jadi ini proses yang bertahap dan perlu konsistensi, semoga kedepannya bisa lebih maksimal lagi. Bagaimana AI bisa membantu kita dalam memprediksi banjir? Lebih tepatnya mungkin banjir di Sumatera ya. AI bisa banget nih bantu dalam prediksi banjir termasuk di Sumatera, Yusuf. Dengan AI kita bisa mengolah data cuaca, pola hujan, kondisi sungai, bahkan kondisi lahan secara real time. Dari situ AI bisa menganalisis pola-pola yang mungkin terlewat secara manual dan kasih prediksi yang lebih akurat. Dengan prediksi yang lebih dini, kita bisa persiapan evakuasi lebih cepat dan tepat. Jadi misalnya ada indikasi curah hujan ekstrim atau debit sungai yang naik, AI bisa ngasih peringatan dini. Akhirnya, masyarakat dan pihak berwenang punya waktu lebih untuk bertindak dan mengurangi dampak banjir. Jadi sebenarnya AI bisa sangat berguna ya dalam konteks ini. Iya, benar banget. Dalam konteks kayak gini, AI itu memang bisa jadi alat yang sangat berguna. Dengan kemampuan analisis data yang cepat dan canggih, AI bisa bantu kita lebih siap menghadapi bencana dan ngurangin risiko. Jadi semoga kedepannya teknologi kayak gini makin banyak diterapkan biar kita bisa lebih siap dan aman. Bagaimana dampak jangka panjangnya? Apa kerugian terbesar yang dialami oleh masyarakat Sumatera? Kalau kita bicara kerugian terbesar, tentu yang pertama adalah kerugian nyawa dan kesehatan masyarakat. Banjir seringkali menyebabkan korban jiwa, luka-luka, dan penyebaran penyakit. Lalu ada juga kerugian material seperti rumah yang rusak, lahan pertanian yang hancur, dan infrastruktur yang terdampak. Ini semua bikin masyarakat butuh lama untuk pulih. Jadi dalam jangka panjang, dampaknya bukan cuma soal kerugian fisik, tapi juga ekonomi, psikologis, dan sosial. Makanya penting banget untuk punya langkah-langkah mitigasi dan persiapan supaya masyarakat bisa lebih tangguh menghadapi risiko ke depannya. Ya, aku setuju banget soal mitigasi ini. Aku rasa memang kita sangat kurang soal mitigasi ini. Seharusnya hal-hal seperti ini kan bisa dimitigasi dengan lebih baik. Iya, benar banget Yusuf. Mitigasi yang lebih baik itu memang kuncinya. Kalau kita punya persiapan yang matang, edukasi yang cukup, dan sistem peringatan dini yang mumpuni, dampak bencana bisa jauh lebih diminimalisir. Jadi semoga ke depannya kita semua bisa lebih siap dan bareng-bareng bangun kesadaran soal pentingnya mitigasi. Menjaga hutan, memperkuat infrastruktur, dan memanfaatkan teknologi kayak AI tadi pastinya bisa bantu banget. Tapi kalau kita lihat dibanding Ferry Irwandi nih, ini dia bisa mengumpulkan dana dalam 24 jam sekitar 10 miliar dan itu penanganannya saya kira juga cepat. Kalau kamu dibandingkan dengan Nah, pemerintah seperti apa? ya, itu perbandingan yang menarik, Yusuf. Kalau kita lihat sosok seperti Ferry Irwandi yang bisa gerak cepat mengumpulkan dana dalam waktu singkat, itu memang menunjukkan betapa kuatnya peran individu atau komunitas dalam respons cepat. Nah, kalau dibandingkan dengan pemerintah yang skalanya lebih besar dan birokrasinya lebih kompleks, wajar kalau kadang-kadang responsnya terasa lebih lambat. Tapi di sisi lain, pemerintah juga punya tanggung jawab yang jauh lebih luas dan banyak hal yang perlu dikoordinasikan. Jadi mungkin kita bisa melihatnya sebagai pelajaran bahwa kolaborasi antara pemerintah, individu, dan komunitas itu penting. Dengan begitu, kita bisa saling melengkapi supaya penanganan bencana lebih cepat dan efektif. Kenapa donasi 10 miliar yang dikumpulkan oleh Ferry Irwandi bisa sangat cepat terkumpul, padahal dia bukan lembaga resmi? Nah, ini menarik Yusuf. Biasanya donasi bisa terkumpul cepat itu karena ada faktor kepercayaan dan kedekatan sama publik. Kalau Ferry Irwandi punya pengaruh atau reputasi yang baik, orang-orang jadi lebih mudah percaya dan merasa yakin untuk cepat berdonasi. Selain itu, media sosial dan jaringan pribadi juga bikin penggalangan dana lebih cepat viral. Jadi meski bukan lembaga resmi, kecepatan itu datang dari faktor kepercayaan dan kedekatan dengan komunitas. Ini bukti kalau kadang inisiatif individu yang dipercaya itu bisa bergerak secepat atau bahkan lebih cepat daripada institusi formal. Menurutmu, apa hal yang paling menarik dari Ferry Irwandi? Dia begitu responsif ya menurutku. Tapi kalau dari kamu sendiri seperti apa? Menurutku yang paling menarik
dari Ferry Irwandi itu memang responsivitas dan kemampuannya membangun kepercayaan dengan cepat. Dia bisa langsung gerak dan menggerakkan orang lain dalam waktu singkat, dan itu menunjukkan kalau dia punya koneksi emosional yang kuat sama komunitasnya. Jadi hal paling menarik adalah bagaimana dia bisa menginspirasi orang untuk peduli dan bergerak bareng-bareng dengan cepat. Itu kekuatan yang keren dan bisa jadi inspirasi buat banyak orang. Berarti kekuatan kepercayaan itu sangat luar biasa ya. Iya, betul banget Yusuf. Kekuatan kepercayaan itu memang luar biasa. Ketika seseorang atau sebuah inisiatif benar-benar dipercaya, segala sesuatunya bisa bergerak dengan lebih cepat dan solid. Itu juga jadi pengingat bahwa membangun kepercayaan dan koneksi yang tulus sama komunitas itu penting banget. Jadi dari situ kita bisa lihat betapa besar dampak positif yang bisa terjadi kalau kepercayaan yang kuat di antara kita semua. Kalau dari segi psikologis, kepercayaan yang dimiliki oleh Ferry Irwandi itu berbanding lurus dengan psikologi masyarakat. Menurutmu seperti apa? Ya, kalau dilihat dari sisi psikologis, kepercayaan yang dimiliki oleh Ferry Irwandi itu memang sejalan sama psikologi masyarakat. Artinya ketika masyarakat merasa butuh sosok yang bisa dipercaya dan memberikan rasa aman, mereka cenderung merespons positif. Jadi ada hubungan timbal balik di mana kepercayaan yang dibangun oleh satu orang bisa menggerakkan psikologi kolektif masyarakat untuk mendukungnya. Itu kayak efek domino positif gitu, dan itu memang keren sih dilihat dari kacamata psikologi. Oke teman-teman, jadi itu tadi pembahasan kita tentang banjir yang terjadi di Sumatera dan bagaimana peran Ferry Irwandi yang sangat responsif dalam penanganan banjir ini, terutama juga pemerintah juga cukup baik. Kita doakan untuk semuanya, semoga bencana ini cepat teratasi dan masyarakat bisa kembali hidup dengan normal. Buat kalian yang mau request, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.